Kau tuh terlalu begaul sama kakek Sugiono di Jepang. Sama kayak Roy Suryo, terlalu lama memeriksa video bokep sehingga ini berkurang. Tahe. Nah ini. Rismon! Rismon! Hai guys, kita bersama Bang Boy. Karma is real, asli guys. Kita nggak pernah berdoa ya Tuhan, semoga mereka ini meninggal. Kita nggak pernah guys ya. Tapi ternyata hukuman Tuhan lebih menyakitkan dari apa yang kita pikirkan. Egy Sujana berpeluang besar diponis kanker usus. Saya nggak tahu ini apa penyebabnya ini. Ada yang bilang karena ada dendam, sakit hati. Kok saya mungkin ya, mungkin ini karena saking happy-nya, happy. Oke, kita bahas ini dan juga kita bahas tentang si Rismon. Langsung aja ini dia versinya. Bicara Bang Egy sudah ada surat resmi yang diberikan kepada Polda melalui anaknya bahwa beliau sakit masih di luar negeri. Kemungkinan minggu ini beliau akan dioperasi karena ada indikasi kanker usus ya. Nah, jadi surat mungkin kalau nggak ini hari besok hasil labnya juga turun. Itu yang Bang Egy ya. Saya kira memang orang kalau mau diperiksa itu ditanya dulu sudah sakitnya. Kalau sakit nggak boleh dilanjutkan. Kalau sakit nggak boleh dilanjutkan. Siapa kau? Semua itu sama di mata hukum. Bukan berarti nggak dilanjutkan, case-nya berhenti, bukan. Dipending doang. Tapi harus jelas dong, harus jelas kapan baliknya. Jangan tiba-tiba di sana selamanya. Saya ini kayak bahas ini guys ya, teringat karena saya bahas juga Alvin Lim. Alvin Lim juga dilaporkan berobat ke luar negeri, meninggal di sana. Apakah ini? Apakah? Kalau mereka pasti akan bernarasi, itu pasti azab Allah, azabnya Allah. Kalau narasi mereka, seandainya dari pihak kita yang seperti Egy, azab Allah. Karena menghina ciptaannya. Waya. Coba. Saya tes rasa kasihan kalian guys ya. Saya tes ya. Adakah rasa kasihan di hati kalian melihat Egy setelah menonton video ini? Jokowi telah mempraktekkan politik pecah belah ala Firaun. Politik PKI gaya baru. Ternyata Jokowi nggak ada ijazahnya, nggak berani diperlihatkan. Kalau berani diperlihatkan di foto aja nggak boleh sama wartawan. Padahal Jokowi itu paling suka di foto, atau apa? Suka sekali. Lagi main kodok di foto, naik motor di foto, pakai sarung aja di foto. Jokowi. Giliran ijazahnya yang bisa membuktikan dia terhindar dari malapetaka, kok nggak mau difoto ijazahnya. Bagaimana sih? Ya sekarang gantian lah, dipoto lah ususmu itulah Egy. Kau minta foto ijazah Jokowi. Sekarang fotoin lah ususmu itu supaya kami lihat betul kanker atau tidak. Nanti tiba-tiba sembuh kau. Tiba-tiba kalau kasus ini berhenti, tiba-tiba membuat perpecahan lagi kau. Nggak jelas gini. Pengen kali aku mereaction parodi opung tentang si Egy ini ya. Nanti aku akan react juga tuh guys. Ya spesial Egy ya. Kalau nggak ditangkap ini orang pasti akan terus melanglang buana mencari korban, mencari mangsa. Sampai tujuannya Jokowi. Oke, kita masuk ke sini, guys. Otoritas. Iya, menanyakan apa hak Anda.
meneliti ijazah Jokowi yang diupload oleh Dian Sandi? Dan apa hak Anda untuk meneliti lembar pengesahan skripsi Joko Widodo gitu? Waduh, kok sepertinya ingin menggiring bahwa seolah-olah kita nggak punya hak gitu. Atau ilegal. Iya, ilegal gitu. Itu saya sedih sih dengan pertanyaan itu. Bagaimana kok seolah-olah kita butuh izin kepolisian atau izin hakim atau izin otoritas tertentu untuk meneliti sesuatu yang bagi kita publik itu perlu jawaban gitu. Betul. Nah, nanti saya coba nih. Perlu jawaban gimana ya, Rojan? Publik perlu jawaban. Sementara S3-mu aja nggak jelas. Publik perlu jawaban. Sekarang jawablah itu mengenai ijazahmu itu. Sekarang gimana ijazahmu itu? Semakin terbukti bahwa itu palsu kan? Tes dulu ijazahmu, woi, Rojan. Rismon Rojan. Cek dulu. Baru kau bisa intip ijazah orang lain. Ngotot pula kau ditanya apa hakmu. Oh, itu tugas saya. Kau tugasmu. Semua para ahli forensik. Gak ada yang berani ngomong seperti itu. Karena ada etikanya, Rojan. Oh toh. Kau tuh terlalu begaul sama kakek Sugiono di Jepang. Sama kayak Roy Suryo. Terlalu lama memeriksa video bokep. Sehingga ini berkurang. Nah ini. Rismon! Nah, dia lah si Rismon ni mah. Saan makaratal? Ini ya. Saan? Dapat tuh si Rismon yang saya Marvel lagi di sini. Ini parodi sebenarnya. Rismon, di mana dia, Mak? Ya dia pergi. Tolong kasih tahu lah Rismon dia jangan sering berak ya. Kurang ajar emang. Kurang ajar. Video sama audionya nggak sesuai, guys. Tapi aku puas. Karena ketika manggil Rismon, yang ini juga pergi gitu loh. Oke. Next ya, ini dia. Dibandingkan saja begitu. Lihatlah mereka ini ya. Fokusnya mereka adalah bagaimana Jokowi itu tumbang. Jokowi itu kalah karena Jokowi nggak pernah kalah. Lah, dia ini menarasikan, padahal nyerang Roy Suryo and the gang. Barang analog bagaimana mungkin dicek secara digital? Itu tamparan buat Roy, buat Rismon. Yes, padahal mereka ini satu perjuangan untuk bagaimana mengalahkan Pak Jokowi. Ya elah. Kasih tahu sama kalian ya, oke? Megawati saja yang katanya anak Soekarno, Presiden Indonesia, wanita yang pertama di Indonesia, ya, nggak bisa menumbangkan Jokowi. Satu, Pak Prabowo, begitu hebatnya beliau, begitu harumnya namanya beliau. Ingat, 2 kali beliau kalah mengakui kehebatan Jokowi. Oke, Prabowo. Sama lagi, Anies. Anies tuh pecatan Jokowi, oke? Kan lihat tuh Anies perjuangannya di waktu pemilu Pilpres. Sampai dia harus ngemis-ngemis, harus mepet ke Nasdem untuk dapat suara, untuk dapat diajukan. Lihat, tumbang juga. Siapa lagi yang mau anggar-anggarkan? Rizik dibubarkan sekejap sama Pak Jokowi, bubar. Siapa lagi? Udahlah. Pak Jokowi itu gak bisa ditumbangkan. Karena begitu benar dia, begitu baik dia, dan dia yakin, dan dia memang berdiri atas kebenaran tersebut. Kalau kebenaran itu mutlak, itu bicara mutlak, gak bisa disentuh untuk dijatuhkan. Gak bisa. Pak Prabowo pun sampai sadar di hal itu. Makanya dia bilang apa? Saya nggak akan mencalonkan sebagai presiden kalau Pak Jokowi nggak mengizinkan saya. Sekarang, kalian mau tumbangkan Pak Jokowi?
Apalagi kayak kalian, ya elah. Baru kalian bilang Jokowi menurunkan levelnya dia karena melaporkan kalian. Nggak ada. Itu justru kehormatan seorang ayah, seorang suami ketika rumah tangganya berusaha diobrak-abrik sama orang lain. Siapa kalian bisa mengotori rumah Pak Jokowi? Embel-embel pengen silaturahmi. Siapa lagi? Taufik. Iya, Pak Taufik. Jangan Pak Taufik. Mahfud MD berapa kali nyerang Jokowi? Nggak ada. Akhirnya diam sendiri Pak Mahfud. Udahlah. Nggak ada lah. Dah. Tapi nanti mungkin ini kan omongan Boy doang, Bang Boy doang. Nanti kan ada pengadilan yang akan mengonfirmasi omongan Bang Boy ini. Oke, sakit nggak diserang sendiri sama kawan sendiri? Kawan seperjuangan untuk nyerang Jokowi. Sakit. Oke, next. Sangat yakin jasa Pak Jokowi asli. Sama Prof, saya juga meyakini seyakin-yakinnya bahwasannya ijazahnya Bapak Jokowi itu asli. Dan saya juga tahu sebetulnya mereka-mereka yang sengaja menggembar-gemborkan tentang ijazah palsu itu mereka tahu Bapak Jokowi itu ijazahnya asli, ya. Tapi ini memang sengaja digembar-gemborkan karena ini semacam proyek saja, ya. Proyek besar yang sengaja dibuat, ya, karena adanya ketakutan dan kekhawatiran dari pihak-pihak yang nanti, ya kan, mungkin menjadi pesaing politiknya Bapak Jokowi di pemilu yang akan datang. Kehadiran Gibran ini menjadi ancaman bagi mereka. Yang kedua, kedekatan Bapak Jokowi dan Bapak Prabowo ini juga merupakan ancaman bagi mereka yang punya kepentingan. Iya, betul. Kalian bayangkan saja 2029 Jokowi plus Prabowo udahlah selesai lah itu semua, ya. 2029 Jokowi plus Prabowo udahlah game over. Oke. Ini mungkin dari pendukungnya Pak Jokowi. Coba kita ambil perspektif dari orang yang nggak pendukung Pak Jokowi, ya. Ini. Nggak sesuka-sukanya gua sama kebijakan Pak Jokowi atau pola politiknya Pak Jokowi yang dilakuin selama ini, gua nggak pernah mau ngebahas ijazah. Pertama itu karena nggak penting. Kedua, udah jelas UGM udah ngomong kalau ijazahnya tuh asli gitu. Jadi gak ada gunanya untuk ngebahas. Yang jadi pertanyaan adalah kenapa Dr. Tifa dan Roy Suryo dari dulu tuh nge-push terus tentang ijazah Jokowi dari zaman dulu. Dari kacamata intelijen ini kemungkinan ada dua skema. Sebenarnya Roy Suryo dan Pak Jokowi ini sudah kong kali kong saling satu sama lain untuk menaikkan isu soal ijazah agar nama Pak Jokowi itu melambung terus di media supaya dia tetap jadi pembicaraan atau hotline topik gitu. Tapi di satu sisi skema yang lain, skema yang kedua kemungkinan besar ini adalah campur tangan dari musuhnya Pak Jokowi. Kita tahulah Roy Suryo itu terafiliasi dengan partai mana. Dan partai yang terafiliasi dengan Roy Suryo ini tidak sama sekali memiliki hubungan yang baik dengan Pak Jokowi. Jadi kemungkinan ini diorkestrasi oleh lawan politik Pak Jokowi. Kalau menurut kalian ini orkestrasinya siapa? Drop di komen. Baru kali ini kita bisa menyaksikan ya. Ini nggak semua nggak kebetulan guys. Ada fakta menarik sebenarnya. Apa itu Bang Boy? Ya, yang bergerak, coba cek, yang bergerak itu kaum apa? Kaum ekstremis FPI-HTI yang bergerak. Tapi baru kali ini kita menyaksikan antara kaum nasionalis PDI dan kaum ekstremis kayak kompak. Buktinya apa Bang Boy? Yang terbaru, survei elektabilitas Capres 2029 yang penting siapa? Ganjar guys. Tapi ada narasi mengatakan dari PDI, seandainya Anies duet dengan Ganjar, maka mereka akan bisa menumbangkan Prabowo Gibran. Lah sejak kapan PDI bisa join sama FPI-HTI? Sejak kapan? Ya sejak sekarang, untuk demi menghancurkan Jokowi, dendamnya mereka. Ya silakan, yakinlah. Sempet aja mereka merangkul hati FPI, udah pasti banyak para elit PDI yang pindah semua ke PSI nanti. Pegang omongan saya.
Pegang omongan Bang Boy, itu pasti terjadi. Ini dari kacamata orang yang netral, bahkan yang benci Jokowi aja bisa memandang bahwa ini isu yang sengaja disetir, isu yang sengaja dibayar. Nah, ada yang ngajak, Bang Boy, ungkit lagi Bang mengenai 16 miliar. 16 miliar itu gampang sebenarnya untuk kita bisa buktikan iya atau tidak. Makanya kita fokus dulu ke sini. Pembuktian mengenai ponis ke mereka. Itu aja. Kalau ijazah kan sudah terbukti bahwa itu asli. Tapi pembuktian bahwa mereka kena unsur-unsur pidananya, itu harus dibuktikan di pengadilan. Itu akan mengakhiri ini semua. Membongkar ini semua. Dan saya harap kita semua tetap mensupport perjuangan ini guys. Thank you semua. Bye-bye.